just the radio comes from far away. And when it's night over here, over there, it's breaking day. I remember all the good times I had walking in the sand with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Lihat langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Hadirkan Sriwedari dalam surga duniawi, dan kita berpijak lalu. Kau merasakan yang sama sepertiku. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada melagu tanpa. Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok 3 sekarang sedang ada di Museum Nasional Indonesia. Kalian pasti tahu lah sebutan Museum Gajah. Nah, patung gajah perunggu di depan ini itu tuh hadiah dari Raja Thailand Chulalongkorn dari waktu berkunjung saat pada tahun 1871. Museum ini sebenarnya sudah berdiri dari sejak 1778 loh. Tua banget kan? Hari ini fokus kita adalah ke masa praaksara, yaitu masa yang belum mengenal tulisan. Karena nggak ada catatan buku, kita butuh ilmu arkeologi. Anggap saja arkeologi itu detektif. Tugasnya mencari artefak dan sisa-sisa fisik untuk menyusun puzzle sejarah kita. Yuk kita cari tahu bagaimana mereka bertahan hidup. Kita sudah sampai di Galeri Manusia Purba. Coba lihat replika tengkorak manusia Pithecanthropus erectus di belakang ini. Dalam arkeologi, fosil adalah bukti fisik primer untuk tahu siapa nenek moyang kita. Bisa lihat kan, bentuk keningnya menonjol dan belum punya dagu. Beda banget sama kita sekarang. Betul, dan karena tahu corak hidup mereka itu nomaden atau berpindah-pindah. Mereka melakukan food gathering karena sangat bergantung pada alam. Kalau makanan di satu hutan habis, mereka pindah ke dekat sungai. Zaman dulu nggak ada dapur, jadi kemampuan hidup mereka itu keren banget. Teman-teman, Kapak perimbas kayak gini kan? enggak nanti regu. Wow. Asik, tangannya di kantong. Ayo, madep sini. Nah, jangan jempol jelek. Apa kayak sarangnya yuk. Sekarang kita di depan koleksi alat batu. Ini namanya kapas perimbas. Bentuknya masih kasar banget karena dibuat dengan cara dibenturkan antar batu. Kapak perimbas ini dari zaman Paleolitikum. Ini alat serbaguna. Mereka buat memotong daging sampai memecah tulang binatang. Seperti syair tak beraksara, seperti puisi tanpa rima, seperti itu aku padamu. Seperti itu aku padamu. Tapi lihat bedanya sama kapak persegi ini. Batunya sudah halus karena diasah. Ini adalah bukti revolusi Neolitikum, di mana manusia sudah mulai menetap dan bercocok tanam atau food producing. Alat yang halus ini membuktikan kalau manusia purba itu makin lama makin cerdas dan sabar. Masuk ke zaman batu besar yaitu megalitikum. Di sini ada sarkofagus, yaitu peti mati dari batu. Ini bukti
Kalau nenek moyang kita sudah punya sistem kepercayaan, mereka sangat menghormati roh leluhur dan sudah memikirkan tentang kehidupan setelah kematian. Dalam surga duniawi dan kita berpijak lalu. Batu-batu raksasa ini juga bisa jadi bukti budaya gotong royong. Nggak mungkin kan batu satu orang itu bisa mindahin sendirian dengan batu yang sebesar-besar ini. Nah, jadi makanya batu ini tuh menjadi ikonik bagi orang-orang zaman dahulu. Jadi yang sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita tuh udah sadar kalau kerja sama tim itu adalah kunci keberhasilan. Nah, mirip kayak kita yang lagi kerja kelompok sekarang. Sebelum kena tulisan, ada masa perundingan atau zaman long. Contohnya, peninggalan paling ikonik. Yang paling ikonik adalah nekara, gendang perunggu besar ini. Fungsinya buat upacara suci, salah satunya minta hujan. Ukirannya sangat detail, membuktikan nenek moyang kita sudah jeti seniman, sekaligus ahli teknologi yang andal. Lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada, melagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara. Ini video. Kamu pura-pura ngobrol ketawa-ketawa. Jangan lagi bercanda gitu. Terus ini doang tahu. Nah, abis itu kita makan.